Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ryaningsih dengan NPM 22051002 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang integral permukaan lipat 3, yang mana video ini itu kita akan mengetahui bagaimana cara memahami atau cara menentukan volume benda pejal, yaitu benda yang berada di ruang dimensi 3, seperti benda-benda yang mirip elips, kerucut, hiperbola, elipsoida, dan lainnya. Nah, integral lipat 3 ini memiliki sifat-sifat seperti integral biasa atau integral lipat 2. Untuk integral lipat 3, fungsi yang digunakan adalah fungsi dengan 3 variabel. Nah, jadi X, Y, Z itu 3 variabel. Kemudian dV itu berarti diferensiasi terhadap volumenya. Apabila ada konstanta, maka sifat konstantanya itu bisa tidak diletakkan di luar. Kemudian integral lipat 3. Apabila terdapat dua fungsi yang dijumlahkan, maka berlaku juga sifat bahwa ini bisa dihitung satu persatu, lalu dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Jika daerah G merupakan gabungan dari beberapa daerah, G itu G1 digabung dengan G2, digabung dengan G3, sampai dengan digabung dengan Gn. Nah, G itu daerah integrasinya, maka fungsi f, x, y, z, dv sama saja dengan menjumlahkan daerah integrasinya. Sekarang kita akan mempelajari integral lipat 3 pada balok. Nah, ciri-ciri integral lipat 3 pada balok, apabila nanti batasnya konstan semua, jadi kita misalkan nih ada balok. Balok akan dihitung volumenya yang berada di R3. Kemudian balok dipartisi, lalu dihitung nanti jumlah rimannya. Jadi kita partisi dulu bangun yang akan kita hitung volume atau luasnya dengan menggunakan jumlah rimannya. Kemudian jumlah riman dari X, Y, Z. Nah, ini kan kalau balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi ini nanti dikali dengan delta VK. Kemudian jika limit ini ada, maka dikatakan fungsi W sama dengan f, x, y, z, terintegralkan secara riman pada balok. Kemudian dV atau diferensiasi volume nanti itu diganti dengan dx, dy, dz. Nah, jadi rumus integral lipat 3 dari daerah balok yaitu fungsinya f, x, y, z diketahui dV, dV-nya diganti dengan dx, dy, dz. Dx, dy, dz bebas pengaturannya apabila batas dari ketiga integral ini konstan semua. Kemudian masuk saja kita ke contoh berikut ini. Hitunglah integral lipat 3 dari fungsi x kuadrat YZ dV, dengan B adalah balok dengan ukuran B sama dengan x, YZ, di mana X-nya itu antara 1 sampai 2. Kemudian 1 dan 2 itu adalah konstanta. Kemudian Y-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, sama, 0 dan 1 itu juga konstanta. Kemudian Z-nya antara 1 sampai 2. Dan 1 sampai 2 itu juga konstanta. Nah, kita mau menghitung volume. Jadi, volume dengan daerah integrasi balok itu cara menghitungnya fungsinya x kuadrat YZ dx dy dz. Kalau di sini kita tulis dx, maka yang ini batasnya x. Batas x kan 1 sampai 2, berarti 1, 2. Kalau tengahnya dy, berarti tengahnya 0 sampai 1. Kenapa? Karena y-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, belakangnya kan dz, berarti antara 1 sampai 2. Karena t-nya antara 1 sampai 2. Lalu bagaimana menghitungnya?
yaitu dengan mengerjakan yang paling dalam dulu terhadap dx. Kalau dia terhadap dx, maka yang diintegralkan yang ada x-nya saja. Y dan z-nya jadi konstanta, maka y dan z-nya dikeluarkan. X kuadrat integralnya itu 1/3 X pangkat 3. Lalu dibatasi 2 sampai 1. Ingat, kalau integral tertentu, batas 2 itu dipakai duluan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 dikali dengan 1/3 hasilnya itu 8/3. Berarti menjadi 8/3 YZ. Kemudian 8/3 YZ dikurang dengan 1/3 YZ yang menghasilkan 7/3 YZ. Nah, 7/3 YZ ini asalnya karena ada DY. Di Z-nya itu konstanta. Y-nya diintegralkan. Integral dari Y2 itu 1/2 Y kuadrat. Lalu dibatasi dengan batas 1, 0. Ingat, kalau dia 1, masukkan ke dalam Y-nya. 1/2 dikali dengan 7/3 Z. Berarti menghasilkan 7/6 Z. Dikurang dengan 0 yang hasilnya adalah 7/6 Z. Kemudian Z-nya itu kita integralkan. Z integralnya 1/2 Z kuadrat. Lalu dimasukkan dengan batas 21. Batas 2 ini untuk Z kuadrat. Nah, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 2 ini dikali dengan 7/6 menghasilkan 14/6. 14/6 kalau kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2 hasilnya adalah 7/3. 7/3 kemudian kita kurang dengan 7/12 dengan menyamakan penyebutnya dapatlah hasilnya 7/4. Selain menghitung volume yang daerah integrasinya berupa balok, kita juga bisa menggunakan integral lipat 3 ini apabila yang mau kita hitung itu bukan balok, tetapi daerah sembarang. Nah, misalnya kita hitung integral lipat 3, di mana daerah integrasinya itu kita sebut S. S-nya berbentuk sembarang, bukan balok. Misalkan fungsinya itu X kuadrat YZ dV. S-nya benda padat sembarang. Kemudian pandang S benda padat yang terlingkupi oleh balok B. Dan definisikan nilai F0 untuk luar S. Jadi, kita anggap bahwa untuk daerah sembarang, S diproyeksikan ke daerah asal, yaitu ke bidang XOY. Bidang XOY itu adalah lantai. Nah, daerah S ini kita bisa hitung volumenya dengan cara integral lipat 3 dari S. Fungsi dV itu batasnya nanti akan kita lihat pada soal. dz, dy, dx itu tidak boleh sembarang. Nah, dz, dy, dx itu sangat tergantung dengan batas-batasnya. Ini pasti batasnya itu tidak semuanya konstanta. Yang harus diingat adalah yang paling luar itu haruslah konstanta. Kemudian yang memiliki batas hanya satu variabel. Jadi fungsinya harus satu variabel. Ini pasti batasnya tidak semuanya konstanta. Yang harus kita ingat adalah yang paling luar itu haruslah konstanta. Kemudian yang memiliki batas hanya satu variabel. Jadi fungsinya itu harus satu variabel. Kemudian untuk yang paling dalam itu yang paling banyak variabelnya. Nah, kita menganggap bahwa fungsi X, Y, Z itu adalah satu. Jadi, untuk volume benda pejal S, kita menganggap bahwa fungsinya itu satu. Jadi, kita hanya tinggal menentukan batas-batasnya saja sesuai dengan keterangan pada soal. Sekian penjelasan video saya mengenai integral permukaan lipat 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.